Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan dengan tema Ayo budayakan hidup sehat untuk cegah kolesterol. Pertama, apa yang dimaksud dengan kolesterol? Kolesterol adalah salah satu golongan lemak atau lipida padat yang berwujud seperti lilin. Kolesterol bersifat aterogenik atau sangat mudah menempel yang kemudian dapat membentuk plak pada dinding pembuluh darah. Kolesterol berfungsi untuk membangun dinding di dalam sel atau membran sel dalam tubuh. Bukan hanya itu saja, kolesterol juga berperan penting dalam memproduksi hormon seks, vitamin D, serta berperan penting dalam menjalankan fungsi saraf dan otak. Klasifikasi kolesterol. Yang pertama, high density lipoprotein. High density lipoprotein atau yang disingkat dengan HDL adalah kolesterol baik yang bermanfaat bagi tubuh manusia yang dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, low density lipoprotein. Low density lipoprotein atau yang disingkat dengan LDL adalah kolesterol jahat yang dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Kadar kolesterol yang terlalu tinggi dan berlebihan di dalam darah dapat menyebabkan timbulnya penyakit seperti jantung, pembuluh darah, serta penyakit lain yang berhubungan dengan sumbatan pada pembuluh darah. Sumbatan pada pembuluh darah disebabkan adanya penumpukan jumlah deposit lemak pada dinding yang disebut aterosklerosis. Penyumbatan yang terjadi pada pembuluh darah koroner jantung dapat menyebabkan penyakit jantung koroner atau PJK. Selain itu, penyumbatan juga bisa terjadi pada dinding pembuluh darah otak, ginjal, dan alat gerak. Ciri-ciri gejala kolesterol. Yang pertama, sakit kepala bagian belakang, nyeri dada, gangguan pencernaan, kesemutan, sesak nafas, dan muncul benjolan di atas kulit. Penyebab kolesterol. Yang pertama, obesitas, kurang aktivitas, faktor genetik, pola makan kurang baik, dan faktor usia. Tingkatan kadar kolesterol. Kadar kolesterol total kurang dari 200 mg per dl termasuk dalam kategori kolesterol bagus. Kadar kolesterol total 200-239 mg per dl termasuk dalam kategori kolesterol ambang batas atas. Kadar kolesterol total lebih dari 240 mg per dl termasuk dalam kategori kolesterol tinggi. Makanan-makanan penambah kadar kolesterol baik. Yang pertama, buah alpukat. Alpukat buah yang kaya akan serat. Ini juga dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam tubuh. Juga mengandung berbagai macam nutrisi seperti asam folat dan lemak tak jenuh tunggal. Yang kedua, minyak zaitun. Minyak zaitun dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik dalam tubuh karena mengandung lemak sehat. Yang ketiga, kacang kenari. Kacang kenari membantu menurunkan kolesterol karena kandungan fitosterol di dalamnya mampu menghambat penyerapan kolesterol jahat di dalam darah. Makanan yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat. Yang pertama, oatmeal. Oat yang terbuat dari gandum mengandung beta-glukan yang dapat menurunkan kolesterol jahat dalam darah. Selain itu, beta-glukan di oat juga bisa mengurangi penyerapan kolesterol dari makanan yang kita konsumsi. Yang kedua, buah apel. Buah-buahan yang mengandung serat tinggi seperti plum, apel, dan pir mampu meningkatkan kadar kolesterol baik dalam tubuh. Yang ketiga, ikan salmon. Ikan berlemak yang mengandung asam lemak omega 3 juga menjadi bagian dari makanan yang mengandung kolesterol baik. Contoh makanan yang dapat menambah kadar kolesterol jahat dalam tubuh seperti kuning telur, daging lemak tinggi, kerang, olahan susu, dan makanan ringan. Dengan mengetahui berbagai jenis makanan penyebab kolesterol tinggi, bukan berarti harus menghindari semua makanan di atas. Kita diharapkan menjadi lebih selektif dan cermat dalam memilih dan mengkonsumsi makanan. Untuk mencegah kolesterol tinggi, imbangi juga dengan makanan kaya serat seperti buah,
sayur, dan kacang-kacangan ya. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kadar kolesterol. Yang pertama, diet jantung sehat. Makanan yang sehat untuk jantung dan baik untuk kolesterol termasuk makanan rendah lemak, buah, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan, dan gandum. Gunakan juga minyak yang lebih sehat seperti minyak sayur untuk memasak. Yang kedua, kurangi berat badan. Berat badan berlebih dan obesitas lebih mudah memiliki kolesterol jahat yang tinggi dan kolesterol baik yang rendah. Hanya dengan menurunkan berat badan sebanyak 10% dapat menurunkan risiko kolesterol tinggi. Yang ketiga, olahraga. Olahraga sangatlah penting untuk menjaga kolesterol kita tetap normal. Kebiasaan baik ini dapat menjaga kadar kolesterol Anda tetap normal. Olahraga yang bisa kita pilih antara lain jalan cepat, berenang, bersepeda, atau kelas dansa. Yang keempat, kurangi merokok. Merokok dapat menurunkan kadar kolesterol baik. Dengan merokok, risiko untuk memiliki penyakit jantung koroner lebih tinggi pada penderita kolesterol tinggi. Merokok juga meningkatkan risiko penyakit lain seperti tekanan darah tinggi dan diabetes. Yang kelima adalah mengonsumsi suplemen. Dengan gaya hidup sehat seperti di atas, kita dapat menjaga kadar kolesterol tubuh agar tetap di batas normal. Jadi sayangi tubuh Anda dengan menerapkan gaya hidup sehat. Sekian promosi kesehatan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk di like dan di komen ya.